Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, yang penuh dengan kuasa, yang selalu menyertai dan menolong kami, melewati hari demi hari, waktu demi waktu, dan setiap keadaan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti dan menerima dengan sukacita setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Tertulis demikian, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Saudara yang dikasihi Tuhan, di Jepang saat ini, dampak pandemi telah menyebabkan banyak orang melakukan tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri. Penyebabnya adalah karena mereka merasa takut dan depresi atas situasi yang terjadi hari-hari ini. Ada macam-macam penyebab rasa takut pada manusia. Ada yang takut karena punya banyak hutang. Ada yang takut karena mengalami ancaman. Ada yang takut karena gangguan-gangguan setan. Ada yang takut karena tidak punya pekerjaan. Takut tidak punya penghasilan. Takut tidak punya keturunan. Takut tidak punya pasangan hidup. Takut tidak lulus ujian. Dan berbagai macam ketakutan lainnya. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, apapun rasa takut yang kita alami, mari kita selalu percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks Mazmur 56 adalah keadaan di mana Daud ditangkap oleh orang-orang Filistin di suatu tempat yang bernama Gad. Secara manusia, sudah tidak ada harapan bagi Daud. Dia pasti dibunuh. Tapi tidak demikian yang terjadi. Tuhan membela dan melindungi Daud. Daud mengalami rasa takut pada waktu itu, dan yang dia lakukan untuk menghadapi rasa takutnya adalah ia percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 56 ayat yang keempat dikatakan, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Ini yang dilakukan Daud, saudara. Bagaimana dengan kita? Ketika kita merasa takut, apa yang kita lakukan? Apakah kita putus asa dan ingin mengakhiri hidup kita? Pikiran yang seperti ini harus kita buang jauh-jauh, saudara. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Di saat kita takut, tindakan yang tepat yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Ingatlah janji firman Tuhan. Atasi dan hadapi setiap rasa takut dengan iman percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia dapat melakukan segala perkara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 8 ayat 31 tertulis, "Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Tuhan ada di pihak kita, saudara. Dia ada bersama kita. Dia yang tidak menyayangkan dirinya sendiri, datang sebagai manusia, berkorban bagi kita. Dia juga yang akan menolong kita, saudara, dalam segala perkara yang kita hadapi. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan ada di pihak kita dan membela kita, saudara. Daud mengerti akan hal ini, dan itu dinyatakan dalam Mazmur 56 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, "Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan membuat kita terjerumus dalam berbagai pikiran yang tidak benar dan berbagai pikiran-pikiran pendek yang berlandaskan pada emosi sesaat. Namun sebaliknya, iman percaya kepada Tuhan akan membuat kita tenang dan dapat berpikir dengan baik, serta mampu menghadapi semua dengan hati yang damai, hati yang penuh sukacita dan keberanian. Tuhan akan menolong kita, saudara, karena Tuhan memihak kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara merasa takut, mari percaya kepada Tuhan, pegang janjinya, dan aminkan setiap kebenaran firman-Nya. Mungkin situasi hari-hari ini kelihatannya tidak baik. Krisis ekonomi terjadi. Walaupun tidak semua orang mengalami krisis yang sama, namun setiap orang mengalami masalah hidup yang berbeda-beda. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun, masalah apapun yang terjadi, ketika kita merasa takut, percayalah kepada Tuhan. Hadapi semua dengan kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semua keadaan dan diluputkan dari segala yang jahat. Sekali lagi saudara, pesan firman Tuhan saat ini adalah, ketika kita merasa takut, percayalah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang kembali mengajar kami pada saat ini, menguatkan kami, membentuk kami, supaya kami senantiasa percaya kepadamu. Ketika kami takut, kami mau percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami dan perlindungan kami Tuhan. Kepadamu hati kami percaya. Kami bersorak-sorak, beria-ria di dalam Engkau Tuhan. Bersukacita karena Engkau. Kami yakin Engkau ada di pihak kami, membela kami, dan menolong kami Tuhan, melewati setiap keadaan, dan membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap dari kami yang mengalami masalah dan berbagai persoalan yang menakutkan. Kami berdoa agar Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu. Jamahlah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu. Kuatkan hati mereka. Berikan semangat yang baru. Bangkitkan iman mereka. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan. Kuatkan kembali yang lemah dan berputus asa. Dan bukakanlah pintu-pintu, jalan-jalan yang baru terbuka bagi setiap mereka yang sedang menghadapi jalan buntu, permasalahan dalam hidup mereka. Kuasa dan mujizat Tuhan terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.